Secara singkat, para ulama mendefinisikan hasad atau iri hati dan dengki ini dengan kalimat yang sangat singkat, padat, lugas. Ya. Al-iradatu fi izalatin ni'amil akhirin. Hasad itu kata para ulama adalah keinginan, saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat. Saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan ya, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Ya, di bagaimana caranya orang yang sedang diuji diberikan nikmat oleh Allah hilang nikmatnya atau tidak dia dapati? Ya, dia hati-hati ya. Kalau Anda misalnya lewat tiba-tiba melihat tetangga sedang punya mobil baru, ada keinginan dari dalam diri Anda, misal, ya kan? Wah, mobilnya kok bagus-bagus ya, mungkin satu saat dia nggak punya seperti itu. Nah, itu sedang kena penyakit tuh. Ya. Ada teman Anda sedang promosi jabatan, tiba-tiba Anda menginginkannya misalnya, menginginkan hal yang serupa, ya, dan dia kehilangan hal itu pun sedang kena penyakitnya. Atau bahkan ketika Anda menginginkan nikmat itu, sekalipun tidak mengharapkan dia kehilangannya, itu pun sedang terkena penyakitnya. Nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat. Coba umumnya Anda kalau melihat teman-teman punya barang baru, pengen atau tidak? Nah, bagaimana keinginan itu nanti bisa masuk kategori hasad atau sekedar cuma ingin saja? Nanti ada keterangannya ya. Baik, jadi bagian pertama yang disebut dengan hasad dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kata para ulama, al-iradatu fi izalati ni'amil akhirin, keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan. Sekarang kita lihat bagaimana bahayanya penyakit ini. Quran surah ke-113 Al-Falaq, satu surah sekaligus. Kita ambil peringatan Nabi dulu SAW ya, yang diterangkan lewat Al-Quran. Allah berfirman di kalimatnya ya, Quran surah Al-Falaq, Qul a'udhu birabbil falaq. Pelan-pelan katakan, ini perintah. Jadi kalau ada kata kul itu perintah ya, perintah. Jadi sifatnya kalau sudah perintah itu penegasan, mesti ya, sedapat mungkin kita lakukan. Sedapat mungkin kita lakukan. Kata Allah, katakan, Qul a'udhu birabbil falaq. Aku berlindung kepada penguasa subuh, yang punya waktu subuh. Subuh itu awal aktivitas ya. Saya tulis dulu, berlindung pada penguasa subuh, saat aktivitas mulai dilakukan. Awas pelan-pelan ya, nanti kita simpulkan di akhir. Min syarri ma khalaq, ya, dari segala jenis kejahatan makhluk. Jadi ada orang berpotensi dari subuh aja, orang lain mulai beraktivitas kebaikan, mau kerja, mau berangkat, ada orang lain merencanakan kejahatan dari subuh, Pak. Ini menarik nih ya. Hati-hati, ini peringatan Quran. Ada orang-orang yang berniat berbuat jahat, itu dari subuh sudah punya rencana. Jadi Anda jangan kira kalau subuh mulai tampak, fajar mulai bersinar misalnya, jangan Anda duga bahwa semua orang itu akan beraktivitas baik semua. Ya, belum tentu. Ya. Ada orang-orang yang terjangkit penyakit bersiap melakukan satu keburukan. Ini tidak ini. Oke. Kedua, min syarri ma khalaq, dari segala jenis kejahatan. Saya tulis dulu, segala jenis kejahatan. Segala khair, nggak apa-apa. Ya, ketahan. Perhatikan pelan-pelan. Teruskan ayatnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan yang muncul di malam saat gulita, saat gelap. Ya. Perhatikan, jadi ada orang yang berbuat jahat dari waktu subuh, ada orang berbuat jahat di waktu malam. Ya. Sedangkan ayat ini ingin menunjukkan bahwa penguasa subuh sampai malam itu cuma Allah. Ya. Di Allah menguasai subuh sampai dengan menguasai malamnya. Anda diminta berlindung dari orang-orang berniat jahat baik di waktu subuh ataupun di waktu malam. Pelan-pelan. 3, agak cepat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir ya, saat dia mulai membuat mantra-mantra yang ditiupkan pada buhul orang-orang ya. Nafas itu artinya sesuatu yang dikeluarkan tanpa orang berada di hadapannya ya. Kalau tukang sihir itu kan kalau mau menyihir seseorang, menyantet seseorang, kan orangnya nggak ada di hadapan kan, umumnya dia akan di tempat lain ya, dia ambil perangkat tertentu, dia keluarkan jimat-jimat, maka terkena orang yang disihir itu ya. Jarang ada orang mau nyihir di depan orangnya langsung, saya sihir kamu, itu nggak ada gitu ya. Umumnya di belakang layar gitu kan. Baik, ini yang ketiga, ada kejahatan tukang sihir, tukang santet, kejahatan penyihir.
Sekarang fokus. Setelah Allah menerangkan 3 jenis kejahatan ini, yang keempatnya tiba-tiba mengatakan, lihat kalimatnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad. Ya, saya ulang. Dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad, orang yang punya penyakit iri hati, iri, dengki. Apabila penyakitnya sudah mulai muncul. Fokus sebentar, fokus. Ya. Sekarang saya berikan ilmu sedikit ya. Saya berikan ilmu. Yang pertama perhatikan, ini poin penting. Bapak Ibu sekalian, setiap ayat-ayat ini itu disambungkan dengan waw. Ya. Coba lihat kalimatnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau Anda menemukan kalimat-kalimat dirangkai dengan huruf waw, itu dalam bahasa Arab, waw ini dinamakan dengan atful ma'iyyah. Ya. Al-atfu wal ma'iyyah. Apa itu ataf? Ya. Ataf itu artinya merangkai 2 hal, ya. Merangkai 2 peristiwa yang berbeda dalam satu hal yang bersamaan. Dirangkaikan bersamaan itu. Jadi kalau saya katakan Zahaba Ahmad ila Jami' Nurul Bahri wa Ali, pakai waw ya. Ahmad pergi ke Masjid Nurul Bahri dan Ali. Itu artinya Ahmad dan Ali bersamaan jalan. Jelas ya? Kemudian yang kedua ma'iyah ya. Ma'iyah itu artinya menunjuk pada pelan-pelan menunjuk pada fungsi yang serupa atau hukum yang sama, setara nilainya ya. Pada kesetaraan nilai. Hati-hati, ini jarang dibahas ini ya. Hati-hati. Jadi seakan-akan Allah ingin menyamakan, perhatikan, bahayanya penyakit orang iri hati ini. Bahaya penyakit iri hati itu sama dengan bahaya sihir. Bahaya tukang sihir. Bahkan caranya sama ya. Jarang-jarang kan ada orang iri hati langsung di hadapan orangnya. Ya, biasanya ketika dia iri hati, ingat kan? Baru dia bikin status tertentu, baru keluar kalimat yang tidak menyenangkan, jarang di hadapan orangnya. Dan yang lebih luar biasa, penyakit iri hati ini pertama, kita urutkan satu-satu. Satu, kata Allah, lihat. Tingkat bahayanya, kalau ada orang cuma berbuat jahat subuh saja, ada orang berbuat jahat malam saja, iri hati ini berpotensi berbuat jahat dari subuh sampai malam. Karena orang-orang yang terkena penyakit iri hati, begitu muncul sifatnya, seketika bisa berbuat jahat. Perampok beraksi subuh, siang istirahat. Perampok beraksi siang, malam istirahat. Penyakit iri hati tidak, mau subuh tiba-tiba ingat orang yang dimaksudkan dengan rasa irinya, muncul perasaannya, bicara dengan istrinya. Tahu nggak mah, saya ini mau berangkat ke kantor sekarang, orang ini luar biasa menyebalkannya, muncul. Malam-malam mau tidur, tiba-tiba ingat lagi, mulai bikin status, dituliskan di media sosialnya. Ya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan, orang-orang yang punya penyakit iri hati ini, Masya Allah, saking luar biasa bahayanya, hidupnya tidak akan pernah tentram dari mulai subuh sampai dengan malam. Nggak percaya silakan. Ya. Orang-orang terkena penyakit iri hati, begitu temannya dapat promosi jabatan, dari subuh sampai malam, kepikiran juga. Ya. Bahkan kadang-kadang dalam tidurnya masih mencela juga ya. Orang istirahat, oh, ini keluar kalimat-kalimat. Ya. Baik. Yang kedua, maaf, sifat iri hati menggunakan huruf waw disandingkan dengan segala jenis kejahatan. Min syarri ma khalaq. Ini menunjukkan bahwa orang yang terkena penyakit iri hati itu sama jahatnya dengan kejahatan-kejahatan lain. Jadi kalau ada orang mencuri, ya, itu sama dengan orang iri hati. Ada orang misalnya iri hati, ada orang lain merampok, itu sama nilainya, sama jahatnya, ya, sama jahatnya. Jadi bukan cuma dosa yang melahirkan kegelisahan dari mulai pagi sampai malam, tapi juga tingkat kesulitannya. Penyakit ini disebut oleh Al-Quran berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan yang benar dosa. Ya, jelas di sini? Nah, yang mau saya tekankan di sini, hasid itu kan yang pemiliknya, yang punya penyakitnya. Jadi Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan kita yang terinfeksi, kita nggak kena penyakit pun diminta oleh Allah berlindung dari yang punya penyakitnya. Kan ayat ini berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, saya berlindung kepada Allah, kan? Penguasa waktu subuh, ujung ayatnya, dan saya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang punya penyakit iri saat penyakit itu muncul dari dirinya. Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan orang yang terkena, orang yang nggak kena penyakit ini saja diminta oleh Al-Quran berlindung kepada Allah dari orang yang kena penyakit ini.
saking bahayanya.